Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan sesungguh-sungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat setelah kita selesai melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 dan puncaknya di tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban, dan hari ini kita sudah masuk di malam ke-16 bulan Dzulhijjah, ya, 17, malam 17 bulan Dzulhijjah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Dzulhijjah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Karena memang intinya beribadah itu, kita kalau lihat ada momen-momen tertentu Allah tuh memberikan ganjaran hadiah yang istimewa supaya kita termotivasi untuk beribadah. Dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan kebaikan, dan dijanjikan berbagai macam peluang-peluang kebaikan Allah, dimurahkan rezeki, dilancarkan urusan. Kuncinya beribadah. Ada namanya ibadah Ramadan. Itu kan itu yang sangat luar biasa nilai yang Allah berikan. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nanti setelah Ramadan selesai, barangkali masuk Syawal, sudah mulai agak berkendor turun iman kita, di Dzulhijjah dikasih lagi hadiah. Supaya dengan itu nanti manusia ini termotivasi lagi. Karena kita ini kan kalau ada motivasi itu kadang-kadang malas nak beribadah tuh. Koler nak beribadah. Tapi kalau ada motivasinya timbul semangat. Hendak berpuasa, hendak baca Quran, dijanjikan oleh Rasulullah
Yang beribadah di awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik di sisi Allah. Hari-hari terbaik. Dikatakan yaumul a'zama indallah. Hari yang agung, hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya ini semua adalah memotivasi agar kita ini semangat beribadah kepada Allah. Nanti habis Dzulhijjah masuk lagi bulan Muharram. Nah, disuruh lagi kita beribadah lagi. Nanti ada lagi bulan Maulid Nabi, ada lagi bulan Isra Mi'raj, ada lagi nanti Ramadan, bulan Sya'ban. Hampir setiap waktu Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda sebagai motivasi agar manusia ini semangat beribadah kepada Allah. Karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas hidup kita ini dua. Secara vertikal kepada Allah namanya ibadah, kemudian secara horizontal namanya khalifah. Dua tugas kita. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam sajada illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah kami disuruh sujud, tidak mau sujud, kecuali iblis tidak mau sujud kepada Adam. Yang selain sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Dia sombong karena merasa dirinya lebih mulia. Di situ ada rasa sakit, rasa kecemburuan sosial dalam hati si iblis. Kenapa yang ditunjuk sebagai khalifah fil ard itu adalah manusia? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa kata iblis, bukan aku aja, adalah aku ini yang paling hebat, ibadahnya yang paling mantap. Kenapa tiba-tiba manusia ditunjuk sebagai khalifah? Lalu dia protes. Jadi Allah tunjuk manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa tugas khalifah itu? Salah satunya menjaga alam. Menjaga alam. Jadi manusia itu fitrahnya adalah menjaga alam supaya tetap hidupnya keberlangsungannya terjamin, supaya tetap aman, supaya tetap damai. Maka perlu dijaga kemampuan menjaga hak bumi Allah ini, namanya kemampuan khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin, khalifah itu artinya pengubah, khalifah itu artinya penakluk. Jadi manusia ini harus bisa mengubah yang buruk bisa jadi baik. Bukan yang baik malah jadi buruk. Yang buruk itu dibuat menjadi baik. Penakluk manusia ini. Sebelum dia menaklukkan orang lain, maka pertama-tama dia harus menaklukkan dirinya sendiri dulu. Karena tidak mungkin kita bisa menaklukkan orang lain kalau kita tidak mampu menaklukkan diri kita sendiri. Nah, proses untuk mampu menaklukkan diri itu dilatih dengan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu adalah melatih agar kita bisa menaklukkan sakhara. Ada dalam surah Al-Hadd dikatakan, wa kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah telah kami tundukkan bagi kalian. Telah kami tundukkan bagi kalian hewan-hewan ternak. Nah, ini ada mengandung pesan bahwa manusia ini harus mampu menundukkan hewan ternak. Bukan sekedar sapi, kambing yang dipotong. Itu sebenarnya maknanya bagaimana kita bisa menundukkan hewan ternak dalam diri kita sendiri. Sifat-sifat hewan dalam diri kita. Itu harus bisa kita tundukkan. Dilatih dengan ibadah kurban, bagi-bagi daging. Itu sebenarnya simbol aja. Kita sedang menebarkan kasih sayang. Sedang menebarkan kasih sayang. Simbolnya bagi daging. Makna sesungguhnya kita tebarkan kasih sayang. Buat orang itu selamat. Sesuai dengan namanya Islam yang artinya selamat. Maka tidak boleh ada orang Islam itu yang sulit, susah. Maka pada hari itu adalah hari makan. Hari tanggal 10, 11, 12, 13 itu hari makan. Tadi hari Kamis itu jatuh tanggal 13. Itu kita tidak boleh berpuasa, itu haram hukumnya berpuasa. Kalau di hari lain kan sunnah puasa hari Kamis. Tapi hari itu tidak boleh puasa. Kita wajib makan hari itu. Karena disebut dengan hari makan. Berbagi, jangan sampai ada orang yang kelaparan. Itu adalah Islam. Selamat. Jadi kalau orang menjalankan Islam dengan sepenuh hati, maka kada ada orang yang celaka atau kada ada. Selamat. Hidup ini pasti berpasang-pasangan. Ada mungkin semua jadi orang sugih, juga mungkin. Kalau semua jadi orang sugih, tidak berjalan kehidupan. Itu kada mengerti. Amun orang tu sugih seberataan, tidak jalan. Sistem hidup ini tidak jalan. Siapa yang mau nambal ban? Siapa yang mau nyapu jalan?
Siapa yang mau jahit pakaian? Kalau orang sugih seberataan. Siapa yang mau jadi petani? Tidak bisa. Dibuat Allah berpasang-pasangan, ada kaya, ada miskin. Tapi harus saling menyelamatkan, saling memberikan manfaat. Orang miskin bekerja dengan orang yang kaya. Orang kaya memberikan rezekinya, nafkahnya kepada yang miskin. Terjadilah proses ta'awun, proses tolong-menolong di situ. Jadi orang sugih ini tidak boleh sombong. Kalau sombong, orang sugih sombong, coba siapa yang bekerja di rumahnya? Kita merasa saja misalnya tuh, kita di rumah biasanya ada pembantu. Liburnya jadi 2 hari. Wah, rumah kita kacau dah. Piring betul-betul tumpuk. Semua kada bersih-bersih. 2 hari aja libur. Mungkin karena kita di rumah repot, sibuk dua-duanya. Yang laki sibuk, istri sibuk, begawe dua-duanya. Pembantu di rumahnya bekerja. Liburnya 2 hari dia, kita kelimpungan kita. Ah, makanya kita tidak boleh sombong. Bahwa kita ini tetap memerlukan orang lain. Sehebat apapun orang kaya itu, kalau tidak ada orang yang lemah membantu dia, tidak bisa jalan. Siapa yang mau jadi anak buah? Kalau bos seberataan, kan nggak ada. Jadi Allah buat pasang-pasangan. Tetapi bagaimana dengan itu tercipta keselamatan. Nah, Islam ini mengajak ke manusia untuk selamat. Seorang khalifah tadi itu memberikan keselamatan, jaminan keselamatan hidup di alam semesta ini. Tidak boleh menumpahkan darah. Walaupun kalau katakan nanti mereka itu di bumi itu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Mereka akan berbuat menumpahkan darah. Mengapa ya petunjuk manusia yang nanti pada ujung-ujungnya mereka tuh menumpahkan darah di muka bumi. Ya ketika manusia itu tidak memahami tugasnya sebagai seorang khalifah, dia menumpahkan darah. Bermusuh-musuhan, pertikaian terjadi di mana-mana, pembantaian terjadi di mana-mana. Ngeri sekarang, pada zaman sekarang, ngeri kita. Ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua, ada suami bunuh istrinya, ada istri bunuh suaminya. Begitu. Ada murid yang bunuh gurunya, ada guru yang bunuh muridnya. Ngeri gitu ya. Yang dulu-dulu tuh zaman bahari kita jarang dengar peristiwa gitu. Sekarang terjadi semua. Tadi lihat di TV, ada anak itu merasa ditelantarkan, dibunuhnya abahnya. Merasa waktu dia kecil itu tidak diurus oleh abahnya. Sudah lawas kada ketemu, boleh ke rumah. Bukannya melepas rindu, bertengkar. Malah bertengkar anak sama abahnya. Saking emosinya dibunuhnya abahnya. Ya. Karena manusia tidak memahami esensi tugas hidup yang sesungguhnya, begitu jadinya. Menumpahkan darah. Bermusuh-musuhan, terciptalah kerusuhan, pertikaian, dendam, kebencian, kedengkian di mana-mana. Padahal kita diajarkan untuk menebarkan keselamatan, menebarkan kasih sayang. Yang diminta oleh Allah dalam Quran itu di antara kita ini kasih sayang aja. Dan kasih sayang itu dimulai dari sukup yang terkecil namanya keluarga. Dalam keluarga itu harus tumbuh subur kasih sayang, bukan pertikaian. Bukan permusuhan. Yang diminta oleh Allah kasih sayang aja. Dzalika alladzi yubasyirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Demikian kata Allah, kami gembirakan hati orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menggembirakan orang yang beriman, beramal soleh. Yang kada beriman, yang kada beramal, itu kada gembira, itu kada bahagia. Itu pasti sudah. Siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak beramal, hidupnya itu tidak bahagia. Cuma dibuat-buat supaya tampak bahagia. Kalau kita lihat tuh disaksikan orang-orang di misalnya di media gitu ya. Wah, mereka sugih-sugih pinanya. Pinanya bahagia banyak keluarga. Kata Allah tidak bahagia. Tidak bahagia. Yang Allah berikan kebahagiaan itu hanya orang yang beriman, beramal soleh. Demikian kata Allah, kami menggembirakan, membahagiakan orang yang beriman dan beramal soleh. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan kepada orang beriman yang beramal tadi, kata Allah, aku tidak minta apapun atas seruanku ini. Katakan oleh Muhammad, aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Illal mawaddah fil qurba. Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Surah 42 ayat 23. Asyura. Jadi yang diminta Allah satu aja, kasih sayang.
Nah, orang yang memahami tugasnya sebagai khalifah itu menebarkan kasih sayang. Itulah khalifah sejati, pemimpin sejati itu. Rahmat bagi yang lain. Islam ini kan rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat. Coba ada nggak agama lain yang seperti Islam itu ajarannya? Walahidul kurban, sibuk semua berbagi. Ya kalau Islam aja dia kayak itu. Coba agama lain aja lah yang kayak itu. Kan ada kalau potong hewan lagi dibagi-bagi semua. Yang makan bukan cuma orang miskin aja, yang sugih pun dapat, yang berkorban kan dapat bagian tuh. Karena hari itu adalah hari berbagi, hari makan, hari berkasih sayang. Setahun sekali simbolnya, tapi bagusnya itu apa namanya, menebarkan kasih sayang itu bukan setahun sekali, setiap hari menebarkan kasih sayang. Sesuai dengan nama agama kita Islam yang artinya selamat, buat orang itu selamat. Jangan kita menzalimi orang lain. Orang lapar para kita buat hilang laparnya, kasih makan. Orang punya masalah dekat kita bantu menyelesaikan masalah. Nah ini Islam, ini ajaran Islam itu indah. Jadi kalau orang betul-betul menjalankan Islam itu dengan kafah, maka Islam ini akan memberikan jaminan kesejahteraan, damai. Jadi Islam itu artinya bisa, pertama artinya bersih Islam. Islam itu artinya bersih, suci, mulia. Itu arti Islam. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak berguna harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya salim, bersih. Jadi Islam ini adalah agama yang membersihkan. Membersihkan hati manusia. Kapan dikatakan dia bersih? Kalau tidak ada kemusyrikan. Makanya begitu orang masuk Islam itu, dia kembali fitrah, ya kan? Ada dosanya lagi dia. Begitu orang kafir itu masuk Islam bersahadat, dia muslim, saat itu dia bersih, suci. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Kenapa? Sudah masuk dalam hatinya kalimatullah. Kalimat syahadah sudah masuk dalam hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi kan ada Allah dalam hatinya. Musyrik dia. Sekarang sudah masuk nama Allah dalam hatinya. Dia kembali menjadi Islam, bersih. Jadi seorang pemimpin, seorang khalifah itu tugas utamanya bagaimana dia mampu menjaga, merawat dirinya sendiri dulu, melindungi dirinya sendiri, menaklukkan dirinya sendiri, mengubah dirinya. Apa yang buruk dalam diri kita diubah dengan baik. Maka seluruh rentetan ibadah itu dalam rangka untuk memperbaiki diri. Kita bersyahadah terus supaya kita terus ingat sama Allah. Kontrol, sholat itu kontrol. Setiap hari kita terus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Memurnikan hati kita, membersihkan hati kita bahwa iman kepada Allah tidak boleh bergeser. Sehari 5 kali itu kita dalam sholat menyebutkan terus. Setiap kita tahiyat itu, tahiyat awal, tahiyat akhir kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat, untuk apa kita salat? Supaya terjalin hubungan yang harmonis dengan Allah. Supaya tetap hati kita ini kuat, sinyal kepada Allah itu kuat. Puasa, zakat, haji, semua rentetan agama itu, ajaran Islam itu, ibadah itu dalam rangka untuk pemurnian jiwa kita agar manusia ini kembali kepada fitrahnya, Islam, selamat, sejahtera, damai, bersih. Tidak boleh ada kemusyrikan. Nah, seorang khalifah itu dia harus mampu seperti itu. Tugas utama manusia begitu dia, khalifah dan kedua Abdullah. Kepada Allah Abdullah, beribadah. Kepada Allah kita beribadah, kepada manusia kita khalifah. Abdullah dan khalifatullah. Dua tugas utama manusia ini. Abdullah dan khalifatullah. Untuk mampu menjalankan kedua tugas ini, bagaimana menjadi Abdullah yang benar, bagaimana menjadi sebagai seorang khalifah yang benar, Allah turunkan petunjuknya Al-Quran. Quran ini petunjuk yang menuntun manusia agar bisa menjalankan tugas hidupnya sebagai seorang abdi Allah. Coba kalau ada di Quran, kita jadi abdi siapa kita?
Abdi siapa kita? Bisa jadi abdi setan kita. Di Quran dikatakan begitu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuhu yaumal qiyamati ama. Orang yang berpaling dari ajaran Allah tuh matanya buta. Matanya buta. Artinya gelap, tidak ada petunjuk, nyasar kemana-mana. Dan dalam ayat yang dikatakan siapa yang berpaling dari Al-Quran itu kami jadikan syaitan lahu qarin, syaitan sebagai teman qaribnya. Kami jadikan syaitan. Jadi dia bukan menjadi abdi Allah, bisa menjadi abdi syaitan, bisa menjadi budak dunia dan sebagainya. Maka Allah turunkan petunjuknya Al-Quran agar manusia tetap berada di rel yang benar sebagai seorang Abdullah yang tugas utamanya beribadah. Beribadah. Bagaimana kita melakukan aktivitas, semuanya itu dikategorikan sebagai ibadah. Walaupun kita kerja, walaupun cari nafkah, walaupun kita cari uang dan sebagainya, tetap bernilai ibadah. Selama atas dasar iman kita kepada Allah, menjalankan sesuai dengan syariat Islam, semua jadi ibadah. Itu Islam tuh ajarannya begitu. Agama lain kan ada begawi-begawi aja, ada hitungnya ibadah. Kalau bawa ibadah, masuk ke tempat ibadahnya barunya beribadah. Yang lain gak ada. Yang lain gak ada ibadah. Kalau Islam beda, semuanya bisa menjadi ibadah apabila kita bekerja atas dasar iman. Apabila kita bekerja sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul, maka semua bernilai ibadah. Jadi tugas Abdullah ini, kalau kita tidak buka Quran ini, tidak ngerti kita apa tugas sebagai seorang Abdullah. Apa tugas utamanya? Beribadah kepada Allah. Yang kedua, sebagai khalifatullah. Apa tugas khalifatullah tadi? Menjaga bumi ini agar hidup tetap berlangsung. Jadi khalifah itu tugasnya menjaga, memperbaiki, bukan merusak-rusak. Kalau bumi ini dirusak semua, habis dijadikan tambang semua, tenggelam bumi. Kalau tenggelam bumi ini, amun ditambang orang seberataan, digali orang seberataan, tenggelam. Maka Quran itu mengatakan boleh kita memanfaatkan isi bumi, tapi jangan dengan merusaknya. Jangan merusaknya. Habis digali, direhabilitasi lagi, ditutup lagi, dibaguskan kembali. Nah, cuma kadang-kadang kayak itu. Kalau sudah habis orang menambang tuh, dibiarkannya lubang-lubang menganga. Nah, itu yang menjadi banjir akhirnya. Jadi banjir. Kadang merusak-rusak. Padahal fitrah Islam itu tidak boleh merusak. Islam tidak merusak. Nah, kebanyakan orang itu justru merusak-rusak. Karena tidak memahami tugas hidupnya sebagai seorang khalifatullah. Yaitu menjaga kelestarian bumi. Di dalam surah Yunus ayat 90. Dan bacakan ayat. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentara mengikutinya. Mereka menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dan berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim. Nah, ini Fir'aun nih. Dia baru mengaku Tuhan itu dikatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Setelah anak matinya baru percaya. Dan aku termasuk orang Islam. Ini baru mengaku Islam tapi anak mati sudah. Nah, ini contohnya Fir'aun, orang tidak paham tugas kekhalifahan, merusak terus di bumi. Rasa kesadaran itu baru hadir sudah anak mati sudah. Begitu sudah anak mati, anak tenggelam sudah roh itu sudah sampai di tenggorokan sini, nah anak keluar, anak lepas sudah, baru dia katakan, aku percaya dengan Tuhan yang disembah Israel dan aku termasuk orang Islam. Tadinya karena mengaku, malah dia mengatakan dirinya Tuhan.
Karena tidak memahami tugas hidup sebagai khalifah. Fir'aun walaupun dia pemimpin, tapi kerjanya menghancurkan, merusak-rusak. Nah, ini bedanya Fir'aun dengan Rasulullah. Rasulullah paham tugas khalifah, dia jaga, dia pimpin, dia taklukkan dirinya dan dia bisa menaklukkan dunia. Dunia yang ditaklukkannya, bukan dia ditaklukkan oleh dunia, tapi dunia yang dia yang mampu menaklukkan dunia. Ini Rasulullah. Contoh perbedaan. Nah, kita jangan sampai penyesalan itu datang terlambat sebagaimana Fir'aun ini. Sudah hendak mati baru sadar. Sudah hendak mati baru sadar. Allah telah memberi contoh manusia-manusia yang tidak menjalankan tugas hidupnya sebagai seorang khalifah. Bagaimana lagi Qarun? Nah, Qarun juga demikian. Dia katakan dalam Al-Quran itu, kata Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Carilah olehmu kebahagiaan negeri dunia, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang diagunkan kepadamu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Boleh aja di dunia. Qarun hendak jadi orang sugih, silahkan. Tidak dilarang hendak sugih seperti Qarun itu, boleh atau tidak? Boleh aja. Carilah olehmu negeri pahala, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Qarun telah dianugerahkan Allah kekayaan berlimpah ruah. Dengan itu kata Allah, cari negeri akhirat. Carilah negeri pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dilimpahkan kepadamu. Kenyaman, orang kalau punya harta banyak kenyaman berbuat baik. Bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa nyumbang ini, bisa nyumbang itu. Duit banyak. Ini kayak Qarun nih. Kata Allah, dengan apa yang telah kami berikan kepadamu, itu dijadikan sarana untuk mendapatkan pahala negeri akhirat. Cari pahala negeri akhirat dengan apa yang telah kami berikan kepadamu. Qarun ini disuruh dikasih oleh harta kekayaan melimpah ruah. Dengan itu cari akhiratnya. Tapi apa yang terjadi? Qarun sombong dengan kekayaannya. Qarun jadi orang yang engken, pelit, pemalarnya luar biasa. Padahal bendahara kekayaannya itu kuncinya aja diangkut oleh 7 ekor onta untuk mengangkut kuncinya aja. Hendak membawa kunci kekayaannya itu 7 ekor onta. Baru kuncinya, bagaimana hartanya? Gudang-gudangnya penuh emas semua. Yang disimpan di gudang-gudangnya itu bukan duit, tapi emas. Itu kekayaan sesungguhnya. Kalau duit itu kan kada kaya. Namun dirobek ini kada berlaku lagi duit. Kalau emas kan kada. Dibakar kan tetap emas, kalau kita mahal harganya. Jadi yang disimpan Qarun itu emas-emas. Tapi Qarun sombong dengan kekayaan. Kata Allah, cari itu dan dengan apa yang kami gunakan sebagai alat untuk mendapatkan pahala negeri akhirat. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Qarun, kalau kamu sudah dikasih kekayaan, coba Allah telah memberikan kepadamu banyak kebaikan, harta berlimpah ruah. Berbuat baik dong sama orang lain. Kasih orang lain juga rezeki. Sebagaimana aku telah berikan rezeki kepadamu, beri orang lain rezeki lewat tanganmu. Ini perintah Allah dalam Quran nih. Surah Al-Qasas ayat 77-78. Supaya Qarun itu menjalankan perintah Allah. Dengan kekayaan itu, beri orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak. Rata-rata sudah orang sugih nih, banyak yang berbuat rusak. Ini bahayanya. Amun sudah orang sugih, rata-rata berbuat rusak. Tadi pengalaman hidup manusia sejarah yang berbuat rusak tuh orang yang pangkatnya tinggi, orang yang duitnya banyak. Yang pangkatnya tinggi siapa? Fir'aun. Orang yang hartanya banyak, Qarun. Ini namanya. Disuruh Allah berbuat baik. Bagi dapat harta banyak itu berbagi sama yang lain. Jangan engken, jangan pemalar. Tadi kita dilatih berkorban. Berkorban, jangan engken. Kalau cukup uang untuk berkorban, sembelih seekor kambing. Jangan engken, duit ada bisa berkorban, cuma kada mau berkorban. Engken, dan Rasulullah mengancam tuh kan. Wa man kana lahu sa'a fala yadhu fala taqrabanna musallana. Siapa orang yang dikasih Allah kemampuan keluasan rezeki, dia tidak mau berkorban, jangan dekati tempat salat kami.
Nah, kata nguri Rasul ajam Rasulullah. Sama biar Korun itu sudah diingatkan oleh Allah. Hai Korun, bahasanya begitu, engkau telah diberikan rezeki yang banyak, harta berlimpah ruah, dengan itu berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Apa jawaban si Korun? Qala innama ututihi ala ilm indi. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku ini diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini jawaban Korun. Enak aja memberi harta sama orang lain. Aku ini sugih karena aku pintar. Ada ucapan aku ini kaya karena Allah memberi kekayaan. Ada. Beda sama Utsman bin Affan. Dari mana kau dapatkan harta di Utsman? Minallah. Ini semua dari Allah. Itu Utsman paham dengan tugas khalifahnya tadi. Khalifah tadi berbuat baik di muka bumi. Itu khalifah itu berbuat baik di muka bumi, bukan berbuat rusak. Jadi orang suka berbuat rusak itu bukan seorang pemimpin kalau suka berbuat rusak. Seorang pemimpin itu berbuat baik di muka bumi. Ditanya kepada Utsman bin Affan, dari mana hartanya? Ini semua dari Allah. Nah, ketika Korun diingatkan oleh Allah, apa jawab Korun? Aku ini kaya, sesungguhnya dia berkata harta itu semata-mata, aku mendapatkan harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, karena aku pintar, kata Korun, mencari duit, makanya aku sugih. Maulah setelah aku dapat banyak-banyak boyo-uyuh nih, usaha keras, kerja keras, bagi-bagi orang, nyaman benar. Itu kata Korun. Kata Allah, berbuat baik kepada sesama sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Korun katakan, aku sugih ini karena aku pintar. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu min quwwata wa aktsaru jam'a wa laysul an dzunubihimul mujrimun. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Sombong benar Korun. Kata Allah, orang dulu juga banyak yang sugi sudah kau hancurkan. Apakah kau juga mau begitu? Bahasanya gitulah kan. Sudah diingatkan oleh Allah si Korun nih, berbuat baik dengan harta itu. Kata Korun, aku sugih karena aku pintar. Kata Allah, dulu-dulu sungguh banyak yang sugih, sudah aku hancurkan semua. Jangan kau juga begitu. Korun tetap pada mau. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Tenggelam semua, masuk ke dalam bumi semua. Habis itu harta Korun. Makanya orang kalau ketemu harta itu kan, harta karun. Kan? Saking banyaknya harta karun itu, sampai wah ini. Kalau orang ketemu harta, dapat harta karun. Ya kalau penemuan harta karun. Itu kisahnya gitu. Karena Korun itu sombong dengan hartanya, lalu ditenggelamkan Allah dengan harta-hartanya. Apa sebabnya? Diberi Allah kenikmatan, diberi Allah rezeki berlimpah ruah, tapi tidak membawa dia dekat kepada Allah, justru menjadikan dia sombong. Lalu dia berbuat rusak di muka bumi. Allah katakan, wala fasada fil ardh, jangan berbuat rusak di muka bumi. Seorang khalifah, seorang pemimpin tidak boleh berbuat rusak. Kenapa berbuat rusak? Kenapa seorang hamba Allah itu berbuat rusak? Kenapa seorang khalifah berbuat rusak? Karena tidak tidak mempelajari pedoman hidupnya. Pedoman hidupnya tidak dipelajari. Quran sebagai pedoman hidup itu tidak dipelajari. Orang kalau jauh dari Quran tuh coba lihat ya, berbuat rusak juga dia. Berbuat rusak. Kalau orang jauh dari petunjuk Allah itu rusak hidup. Allah turunkan Quran ini untuk membimbing manusia agar bisa menjalankan fungsi utama hidupnya, beribadah kepada Allah secara vertikal, dia menjadi Abdullah, beribadah kepada Allah secara horizontal, dia menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Itulah seorang khalifah, menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia, dan hubungan itu, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia ini dilatih lewat ibadah kurban di bulan haji. Ada ulama mengatakan hanya di bulan haji itu saja terkumpul seluruh ibadah secara sempurna. Jadi seluruh ibadah, seluruh rukun Islam itu terkumpul secara sempurna di bulan haji. Di bulan-bulan yang lain kan ada. Bulan Ramadan kan ada, hajinya kan ada.
Syahadah ada, puasa ada, sholat ada, zakat ada, haji kan ada. Ada kalau belum sekarang ini syahadah, sholat, ya kan? Puasa, ada puasa Senin Kamis, zakat, gantinya infak sedekah. Bulan haji yang lengkap, semua rukun Islam itu lengkap dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Di sana ada syahadah, di sana orang sholat, di sana ada perintah untuk puasa sunnah, ada puasa Arafah, ada puasa di 10 hari bulan Syawal. Di sana ada zakat harta, ada rukun, dan ada pelaksanaan ibadah haji. Terkumpul semua rukun Islam 5 itu di bulan Zulhijjah. Maka dia dikatakan sebagai bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Terkumpul semua ibadah. Dan ibadah itu dikerjakan agar dengan ibadah kurban tadi itu, kata-kata kurban itu ya, kata-katanya berasal dari kata-kata koroba, yang artinya juga dekat. Korib artinya dekat. Jadi kurban itu adalah ibadah untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Ibadah kurban namanya kurban. Korib juga artinya dekat. Jadi ibadah kurban itu simbol ibadah agar dengan penyembelihan hewan kurban manusia ini bisa menghilangkan sifat hewannya lalu dia dekat kepada Allah. Harusnya kalau sudah masuk bulan Zulhijjah ini amal ibadah kita dapat kita jaga meningkat. Yang tadi diajarkan di Zulhijjah, maka nilai-nilai kebaikan itu kita pertahankan sampai nanti kita bertemu di bulan Ramadan. Nanti itu mengulang lagi peristiwanya. Bulan Ramadan, waktu cepat berjalan. Nah ini maksudnya Allah mengirimkan petunjuk Quran ini membimbing manusia agar dengan itu dapat menjalankan tugas hidupnya sebagai abdi Allah dan sebagai khalifatullah. Tanpa petunjuk Allah, manusia pasti tidak bisa menjadi seorang khalifatullah yang benar. Maka akan terjadi merusak-rusak, bahkan sampai pertumpahan darah. Bahkan sampai pertumpahan darah ketika manusia jauh dari petunjuk Allah. Jadi kita kalau mau menjalankan tugas dari Allah, baca buku petunjuknya, baca buku petunjuknya Al-Quran. Bagaimana menjadi seorang abdi Allah yang baik. Allah ciptakan kita untuk beribadah, kemudian setelah itu jalankan tugas kita sebagai seorang khalifat Allah di muka bumi ini. Jaga hubungan kita kepada Allah dan jaga hubungan yang baik kita kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, harus serasi. Ini adalah fondasi kuda-kuda ajaran dasar Islam itu dua. Kepada Allah namanya hablum minallah, kepada alam semesta namanya hablum minan nas, kepada sesama manusia. Dua hubungan ini harus dijaga secara serasi, seimbang, harmonis. Tidak boleh berat sebelah. Ya kan? Ada orang tuh rajin sholat misalnya. Sholatnya rajin, tapi sama orang kelakuan kada bagus, bisa zolim, bisa koruptor. Padahal sholat rajin, tapi menipu orang rajin juga. Ada lagi sebaliknya mungkin, sama orang bagus, jujur orangnya, dermawan orangnya, rendah hati, baik orangnya tuh, cuma kada pernah sholat. Ada juga model manusia kayak itu ada. Coba sebelah. Baik benar, dia sampai dikenal di kampung. Si Din itu orangnya baik benar, cuma tidak pernah sholat. Ini masalahnya. Ada kabar kata Allah, dua-duanya kalau yang mengabaikan dua hubungan ini, Allah itu sudah mengancam akan menjadi orang yang hina dimanapun berada. Dalam surah Ali Imran ayat 112. Siapa orang yang mengabaikan salah satu dari dua hubungan ini, kata Allah, dia akan jadi orang yang hina. Duriban alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya kepada Allah dan orang yang menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Nah, menjaga hubungan kepada Allah namanya Abdullah, menjaga hubungan kepada manusia namanya Khalifatullah. Ini dua hubungannya harus dijaga terus. Jadi hablum minallah, hablum minallah, minan nas dijaga. Tugas hidup kita sebagai Abdullah dan tugas kita sebagai Khalifatullah harus dijaga seimbang, serasi, harmonis. Jangan sebatas
memperhatikan hubungan kepada Allah, namun kita mengabaikan hubungan antar manusia. Ataupun sebaliknya, jangan cuma sekedar memperhatikan hubungan antar manusia, tapi kita mengabaikan hubungan kita kepada Allah. Jaga kedua-duanya baru mulia. Yang mengabaikan salah satunya, apalagi mengabaikan kedua-duanya, kata Allah akan menjadi orang yang hina. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas hidup kita yang telah Allah berikan, karena waktu berjalan terus, waktu hidup semakin singkat. Jadikan hidup kita ini kita isi dengan kebaikan. Jalankan tugas hidup kita baik sebagai Abdullah ataupun sebagai Khalifatullah dengan cara terus-menerus mempelajari kitabullah, Al-Quran, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.